Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita sebentar masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan selalu ada berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, sumber kekuatan dan tempat perteduhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur karena kebaikan-Mu sampai hari ini kami boleh ada, karena kami percaya karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kami, tetapi semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Memberkati ibadah menara doa pada siang hari ini, biar siang hari ini kami semua boleh melihat pekerjaan Tuhan, kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami semua. Kami percaya di dalam puji-pujian penyembahan yang kami naikkan, membawa kami masuk ke dalam alam roh, membawa kami melihat bahwa ada Tuhan, membawa kami melihat ada mujizat, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak terlihat mata, tetapi hanya dapat dilihat oleh mata iman kami ya Bapa. Sehingga selesai menara doa pada siang hari ini, setiap kami beroleh berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani melimpah dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu, dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat percaya saat ujian dinaikkan, saat ujian ditinggikan, roh Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari naikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami
dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku Roh mengasihi-Mu. Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan dengan iman. Oh, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Sembah Dia. Saat kita membuka hati, hadirat-Nya menjamah kita semua. Saat kita membuka hati, menyembah-Nya, meninggikan-Nya, kuasa-Nya terjadi. Ku sembah, Oh, haleluya. Engkau layak disembah. ku sembah, Oh, haleluya. ku sembah, ku sembah. Oh, haleluya. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang Haleluya. dahsyat, ku sembah. Oh, haleluya.
puji. Oh, kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kepada kuasa mujizat-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Sebab Engkau yang layak terima sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Siang ini kami mau menyerahkan seluruh hati, seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu tanpa-Mu kami tidak mampu. Tanpa-Mu kami tidak bisa Tuhan. Terlalu banyak masalah, terlalu banyak pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, mari Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami rindu dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu siang hari ini. Biar Roh-Mu yang menuntun kehidupan setiap kami semua. Sehingga kami boleh melihat, mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami siang hari ini. Kami mau angkat suara kami. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Engkau yang berbuat perkara-perkara besar di AGCC. Engkau yang membela gereja, tempat perlindungan kami. Turun di AGCC. Gereja Tuhan dipulihkan, gereja Tuhan disempurnakan. Kemuliaan Tuhan telah turun di AGCC. Mujizat Tuhan terjadi di AGCC. Kemuliaan Tuhan telah turun di AGCC. Mujizat terjadi. Jiwa-jiwa dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Pada hari-hari terakhir Kau akan mencurahkan Roh-Mu kepada gereja-Mu. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan pada mimpi. Aku percaya Tuhan. Aku percaya gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Gereja-Mu akan dimuliakan. Penuaian besar terjadi di kota Kudus. Penuaian besar terjadi di Prambatan. Uralama Yasu. Roh kesetiaan melanda jiwa-jiwa, melanda jemaat AGCC. Roh kesetiaan, roh takut akan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi
tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Oh, jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha tinggi. Oh, syaralalabaya syatalalalalalabaya satatalalabaya sanayaralabadu kuralamaya syikiralalalabaya syatalalalalalabaya. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah kami siang hari ini. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, saat hati Tuhan disenangkan, maka roh Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau layak menerima pujian, layak menerima kemuliaan. Engkau Tuhan yang kudus. Engkau Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya siang hari ini kami melihat kesembuhan dicurahkan. Kami melihat berkat-berkat dicurahkan. Kami melihat kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat gereja-Mu AGCC GPT Kota Kudus, kami melihat bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa dari timur, utara, selatan, barat berduyun-duyun datang untuk bertekuk lutut mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya roh-Mu melingkupi setiap kami. Roh-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa kami. Dan sebentar kami mau mendengar kebenaran firman. Urapilah hati pikiran kami, biar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Selamat berjumpa kembali para pemirsa setia. Dimanapun kalian berada, siang hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di Yesaya pasal 9, 10 dan 11. Saudaraku, kitab Yesaya ini banyak menubuatkan tentang keruntuhan kerajaan Israel yang akan dijajah oleh Asyur. Walaupun Nabi Yesaya ini melayani di kerajaan Yehuda, tapi Yesaya juga dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan kerajaan yang di utara, kerajaan yang ibu kotanya Samaria, kerajaan Israel. Dan banyak ayat-ayat yang menubuatkan bahwa Israel akhirnya akan dijajah oleh Asyur, dikalahkan oleh Asyur. Akibat dosa-dosa mereka, Tuhan izinkan Asyur menindas Israel. Hari ini saya ingin membaca di pasal 9 ayat yang pasal 9 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
Nah, kalau saudara membaca Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi jelas seorang putra atau seorang anak telah lahir itu dari benihnya Isai, ya, suku Yehuda, saudaraku. Jadi ini nubuatan 600 tahun sebelum Yesus lahir. Kemudian dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Memang Yesus datang sebagai raja, raja rohani, raja kebenaran. Dia memerintah, dia raja kebenaran. Walaupun secara rohani, nanti dia akan datang memerintah secara jasmani, secara duniawi. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya heran mengapa Yesaya berani mengatakan hal-hal ini. Secara manusia, saudaraku, kalau saya menjadi seorang nabi, kemudian saya bernubuat kepada seseorang, saya tentunya tidak berani menubuatkan orang tersebut yang mempunyai nama Bapa yang kekal. Saya tidak akan berani bernubuat kepada orang tersebut mengatakan Raja Damai. Saya tidak berani menubuatkan orang tersebut dikatakan Tuhan yang perkasa. Loh, manusia kok. Saya akan mengatakan orang tersebut itu manusia yang perkasa. Saya akan menyebut kalau saya menubuatkan orang tersebut adalah orang itu membawa damai, gitu, bukan Raja Damai. Bapak yang kekal, siapa yang bisa dicocokkan dengan nubuatan ini? Manusia mana, raja mana yang cocok dengan nubuatan Nabi Yesaya ini 600 tahun sebelumnya? Sedangkan Alkitab mengatakan firman Tuhan, ucapan nabi-nabi itu tidak boleh dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan ini. Apa yang sudah nabi-nabi ucapkan itu harus digenapi. Sebelum digenapi nggak bisa batal. Dia harus menunggu waktu untuk digenapi. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya yakin dan seyakin-yakinnya tidak ada manusia lain yang bisa dijuluki penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai, kecuali Yesus Kristus. Dia manusia, dia juga Tuhan. Dia Bapak yang kekal, yang turun menjadi manusia. Itu sebabnya disebut Bapak yang kekal. Aneh ya, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita, tapi namanya Bapak yang kekal. Ini enggak masuk akal. Saya merasa Yesaya begitu berani mengucapkan nubuatnya. Kalau saat ini kita membaca nubuatan ini, tentunya kita bisa memaklumi. Karena kita sudah mengalami nubuat itu sudah terjadi. Tetapi bayangkan kalau waktu itu saya dan saudara ada di samping Yesaya yang sedang mengucapkan nubuat. Contoh ini ya, saudara. Ini Yesaya di samping kanan saya ngomong, seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan untuk kita, namanya ya penasihat ajaib. Wah, saya masih amin, karena penasihat ajaib kan tidak menyangkut nama Tuhan ya. Kemudian yang kedua, Tuhan yang perkasa, langsung saya senggol. Bicara apa kamu? Yesaya, bicara apa? Yang lahir itu manusia, kok namanya Tuhan yang perkasa? Kamu jangan mabuk, kamu jangan ngawur ya. Bahkan bukan saya, mungkin orang-orang yang mendengar saat dia bernubuat menganggap ini orang gila. Ya, Bapak yang kekal, Raja damai. Saya bilang stop, tutup mulutmu. Mana ada orang yang lahir untuk kita, terus namanya Bapak yang kekal. Kamu menghujat Tuhan. Seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat memaki-maki Tuhan Yesus. Tatkala dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mereka mengambil batu hendak melempari Yesus.
Itu menghujat Tuhan. Nah, untung Yesaya waktu itu mungkin orang-orang sekitarnya tidak protes. Orang-orang sekitarnya mungkin nganggap ini omongan orang gila, biarin aja gitu kan. Tapi kalau ahli Taurat, orang Farisi menanggapi serius. Ini bisa dibunuh Yesaya ini. Seorang anak lahir kemudian namanya Bapa yang kekal. Ini menyamakan manusia dengan Tuhan. Ini penghinaan, penghujatan, dosa yang paling besar. Tetapi ajaib saudaraku. Memang harus demikian. Karena satu-satunya yang bisa menggenapi nubuat ini adalah Yesus Kristus. Dia Raja Damai. Haleluya. Dia Bapa yang kekal. Dia Tuhan yang perkasa. Karena dia keturunan Daud. Suku Yehuda. Kalau berperang selalu suku Yehuda yang maju lebih dulu. Suku Yehuda yang maju lebih dulu. Perkasa. Dia tidak takut menghadapi penguasa, ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama. Dia tidak pernah mundur. Dia jalani sampai dia mati di kayu salib. Dia tidak pernah menarik perkataannya. Dia tidak pernah takut menghadapi kematian. Dan dikatakan penasihat ajaib. Puji nama Tuhan, dia sekarang menjadi penasihat ajaib bagi kita dalam segala masalah kita melalui firman-Nya yang ada pada kita. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya akan berkati saudara sekalian. Para pemirsa yang mengikuti siaran langsung maupun siaran tunda. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi penasihat ajaib. Menjadi Tuhan yang perkasa ada di dalam hidupmu. Sehingga langkah-langkahmu perkasa. Dan selalu mendapat nasihat-nasihat yang ajaib. Sehingga engkau dapat mengatasi setiap kesulitan. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye. Tuhan memberkati.